Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klaners Indonesia, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga Klaners Indonesia bahkan yang ada di luar negeri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Klaners Indonesia. Ini BBS nih baru muncul lagi nih, Fikir Mau Berkelana, ya kan? Karena kemarin saya sedang melalang buana. Nah, jadi baru bisa BBS nih baru sekarang ini Klaners ya. Ada juga yang komen kangen dengan BBS. BBS bincang-bincang santai ya. Klaners, alhamdulillah saya kedatangan tamu istimewa. Beliau jauh-jauh datang dari Bandung dan juga beliau khusus datang ke sini ada yang mau disampaikan tentang perjalanan beliau dulu pada tahun 1982. Beliau punya kenang-kenangan yang tidak bisa terlupakan itu dengan ayah saya, Klaners ya. Nah, ini sejarah Klaners. Jadi zamannya Orde Baru dulu kan ada 3 partai. Ya, ada partai P3, partai Golkar, partai PDI. Nah, dulu ayah saya itu sebagai simpatisan di partai P3. Nah, beliau yang datang hampiri saya, beliau pengen sekali menceritakan sejarah beliau. Jadi punya kenang-kenangan dulu nih waktu kampanye P3 di Bandung. Nah, ini tentunya seru nih Klaners. Bagi Klaners mungkin yang belum tahu sejarahnya, kita dengarkan ya. Yuk kita perkenalkan dulu nih beliau siapakah. Oke, jangan kemana-mana, stay tune, saksikan terus konten Fikir Mau Berkelana. Ya Klaners, di sebelah saya beliau adalah Bapak Haji Tubagus Muhammad Arsidik, yang panggilan populernya kalau di Bandung nih beliau adalah Haji Banten. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Haji nih, jauh-jauh dari Bandung Pak Haji ya. Iya betul. Masya Allah. Ngomong-ngomong Pak Haji sehat ya? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ya Klaners, beliau sengaja datang jauh-jauh dari Bandung. Ada yang ingin mau disampaikan ke saya dan ke Klaners juga nih. Ya, kira-kira apa nih yang mau disampaikan nih tentang sejarah beliau dulu sama ayah saya, ya. Nah, tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih masalah beliau nih, ya. Pak Haji, ini salam kenal nih kepada para Klaners juga. Pak Haji, saya dengar-dengar ini juga ya, ngajar silat juga ya. Betul. Ngajar silat di mana tuh Pak Haji? Silat di paguron saya di Majalaya. Oh. Nama paguronnya Pusaka Putra Banten. Pusaka Putra Banten. Pusaka Putra Banten. Ah. Kebetulan muridnya hampir 7.000 lah. Wow, muridnya 7.000. Ya. Pusaka Putra Banten. Putra Banten. Nah, jadi kalau yang tinggal di Bandung mau belajar bela diri, ilmu bela diri ke beliau. Insyaallah. Ya, karena saya. Nah, Pak Haji juga ini ya salah satu perwaris pesantren di Pandeglang. Di daerah Pandeglang. Betul. Kebetulan pesantren saya yang dipimpin oleh ayah saya Kiai Haji Tubagus ini, insya Allah kalau Allah mengizinkan mungkin saya yang akan meneruskan. Amin. Karena kakak-kakak saya udah punya pesantren masing-masing. Oh, Gitu. Kebetulan saya yang paling jauh, saya di Bandung, pesantrennya di Banten. Oh. Tapi sampai saat ini pengelolaan administrasi saya yang ngelola. Tuh, karena di sana pesantren santri-santrinya semuanya yatim piatu, tidak ada orang tua semuanya. Jadi kita yang memikirkan makannya, kita yang memikirkan kitabnya, kita yang memikirkan pakaiannya juga. Jadi gratis ya? Gratis. Khusus anak yatim piatu. Betul. Nah, Pak Haji sendiri di Bandung ada punya majelis taklim juga ya? Betul. Saya di rumah ada majelis taklim namanya Ar-Rahman. 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 Majelis taklim saya ibu-ibu sama mustamil laki-laki yang sekalian berguru silat. Gitu.
Ya, saya rutinan setiap malam Jumat Kliwon. Terus ada juga yang rutinan 3 hari sekali. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong saya lihat nih Pak Haji pakai pakaian ini nih, kemeja NU nih. Oh iya, Nah, nih, apa ada hubungannya sama NU gimana nih? Oh, begini. Alhamdulillah, saya itu pengurus NU dan saya berjiwa NU dari lahir. Wah, luar biasa keren. Karena lagi 4 bulan saya udah dimarhabain. Yang suka marhaba kan NU. Gitu, alhamdulillah. Sekarang saya jadi pengurus PBNU Jawa Barat. Yeah. Kebetulan wakil sekretaris di LBPH NU. Oke. Ya tentunya harapan kita NU selalu tetap solid ya. Amin. Sampai hari kiamat nih, Amin. Pak Haji. Iya kan? Iya. Amin. Nah, Pak Haji, ini yang sebenarnya ada yang saya penasaran nih. Kan Pak Haji bilang waktu itu lewat telepon lah ya, melalui ada Kang Anton ya, bahwa ada yang mau disampaikan sama Pak Haji. Pak Haji dulu katanya punya punya pengalaman lah ya, pengalaman hidup dengan ayah saya tuh. Betul. Pada saat di Bandung tuh ya. Betul. Tahun 1982 ya. Betul. Nah, boleh nih Pak Haji nih, tolong diceritakan itu apa sih, ngomong-ngomong pengalamannya itu, ceritanya itu apa tuh pada saat itu? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya itu peristiwa tidak disengaja. Oke. Tidak ada kesengajaan atau dalam sekarang itu settingan, itu tidak ada. Itu kejadian dengan begitu adanya. Spontanitas aja. Spontanitas. Pada waktu itu saya lagi nyorog. Nyorog itu santri kalong. Oh, santri di kalong. pesantren Yamisa. Itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Uyeh Balukia Sakir. Saya lagi nyorog jadi santri kalong. Sabtu dan Minggu masuknya malam-malam. Oh, gitu. jadi lagi. Yang dimaksud santri kalong itu belajarnya itu hanya setiap hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Tidak mondok. Jadi tidak mondok Ya, gitu betul, ya. Oke. Nah, kebetulan waktu itu tahun 82, saya lupa bulannya. Di waktu itu kan kebetulan ada pesta demokrasi lah. Yeah. Pesta demokrasi untuk pemilihan presiden. Kan waktu itu kebetulan ada jadwal kampanye P3 se-Jawa Barat, jadwal kampanye ke Soreang. Nah, saya tidak tahu menahu tentang bakal ada kejadian seperti itu. Hanya saya diam dan saya pun seorang simpatisan waktu itu. Yeah. Karena lambang di partai itu hanya satu yang berlambang Ka'bah. Nah, tapi saya tidak tahu menahu politik itu apa, seperti apa, tidak tahu menahu. Yang konsentrasi saya itu hanya sebagai tolabul ilmi lah, mencari ilmu di pesantren. Setelah itu datanglah rombongan P3 kampanye. Setelah kampanye dihadang oleh keamanan Kamra dan tentara waktu itu, karena waktu itu polisi belum jadi linmas. Belum jadi binmas, bukan bimbingan masyarakat, belum. Waktu itu masih yang berkuasa itu tentara lah waktu itu. Kelompok simpatisan dari P3 itu mau ke Ciwidey. Mau ke arah Ciwidey. Ada informasi dari Ciwidey ada juga yang kampanye Golkar yang mau ke Soreang. Oh, itu yang mau ke Soreang. Keamanan, menjaga keamanan mungkin melarang orang-orang partai P3 untuk ke Ciwidey. Takut ada kerusuhan atau apa. Bentrok di lapangan. Orang-orang P3 itu memaksa untuk ke sana. Setelah sampai di Sadu, Kampung Sadu, di sana ada hadangan Kamra, keamanan rakyat itu. Kamra. Setelah dihadang sama Kamra, masyarakat itu simpatisan partai P3 itu membludak, tidak bisa dikendalikan. Malah terjadi mengejar Kamra itu. Setelah Kamra itu dikejar, ternyata ada penganiayaan ke Kamra itu sampai Kamra itu meninggal. Satu orang. Nah, setelah Kamra itu meninggal, ada instruksi dari waktu itu saya dengar dari TNI lah, bahwa semua simpatisan P3 dilarang ke Ciwidey dikarenakan ada kejadian seperti itu. Maka ditarik lagi semua. Setelah itu datang pasukan tentara. Ada yang bawa Panzer, ada yang lengkap aja lah. Lengkap aja. Dikumpulkan semua di alun-alun.
Digiring ke alun-alun Soreang. Setelah digiring ke alun-alun Soreang, saya menjaga Kiai. Waktu itu Mama Kiai Haji Uyah Balu Kiai Syakir itu nonton lah, lihat. Setelah nonton, Mama Uyah Balu Kiai Syakir itu dimaki-maki. Sama katakanlah bisa dibilang oknum lah. Oknum P3 yang berseragam P3 memaki-maki ke Pak Kiai itu. Saya tidak bisa diam. Saya lawan. Kenapa kamu memaki-maki seorang kiai? Kata saya, kamu kan seorang kader P3. Kenapa? Kenapa? Kiai itu kan junjungan kita yang harus kita lindungi. Malah dia arogan. Bahkan ada juga yang ngencingin ke Pak Kiai itu. Sampai Pak Kiai saya amankan, masuk ke dalam, terjadilah keributan. Setelah jelas keributan, bapaknya ini, Bang Haji Roma Irama datang. Di rombongan itu datang. Dan rombongan yang akan menganiaya Pak Kiai itu berbalik arah. Berbalik arah ke Pak Haji Roma Irama. Oh, nyamperin ke ayah saya tuh. Iya, mau nyamperin. Itu Roma Irama, gitu. Sambil bawa saya nggak jelas itu. Yang jelas ada senjata tajam. Ada senjata tajam yang dibungkus-bungkus koran tuh. Iya. Yang dibungkus-bungkus koran gitu. Nah, setelah itu saya lihat ternyata Bang Haji Roma benar-benar terancam. Setelah Mama Kiai saya udah masuk ke arah yang aman, saya lari ke arah Bang Roma. Saya bilang, "Bang, pergi. Hari sinjauh gitu pakai bahasa Sunda saya. Oh, bahasa Sundanya apa tadi? Sinjauh gitu. Sinjauh. Sok, gitu, ini saya bilang begitu. Oke. Saya bilang, ini Bang Haji pergi, ini bahaya gitu. Bang Haji hanya pelingak-pelinguk aja sambil mungkin tidak ngerti. Bengong nggak ngerti, kaget nggak ada apa. Larinya juga saya sampai heran, larinya nggak secepat bak gitu ya, kayak yang takut seperti nyantai aja larinya. Larinya nyantai. Sambil naik lagi ke kendaraan, pergi. Orang yang itu dikarenakan saya yang nyuruh pergi, jadi berbalik ke saya. Oh, yang rombongan itu berbalik ke saya. Kurang lebih lah 30 orang lebih lah yang bawa senjata itu. Ya kebetulan waktu itu tidak bisa dielakkan. Bentroklah terjadi. Saya berantem sama orang-orang itu. Orang satu dirempuk 30, saya repot atuh. Repot saya, tapi alhamdulillah Allah melindungi. Setelah kejadian itu terus berantem. Saya nggak berpikir lagi Bang Roma Subari mana, yang penting udah pergi aja. Gitu. Nggak tahu di pikiran Bang Haji Roma itu ada kepikiran saya atau tidak, itu tidak tahu ya. Yang jelas saya udah nyuruh dia pergi, saya yang dirempuk. Setelah dirempuk, saya seperti itu, alhamdulillah Allah. Dirempuk tuh diapain maksudnya? Dipukulin. Oh, dipukulin Klanas. Dipukulin. Bahasa Sundanya dirempunya. Iya, dirempuk gitulah. Dipukulin, saya diinjak, dipukul, segala macam. Tapi alhamdulillah Allah memberikan perlindungan, saya tidak cacat sedikit pun. Tidak luka sedikit pun, cuman baju mah hancur. Baju pada sobek semua, alhamdulillah. Saya lawan satu-satu sampai selesai dibantu oleh tentara waktu itu, diamankan. Termasuk saya juga termasuk orang yang diamankan waktu itu. Cuman saya bukan kesangkut sebagai perusuh, tapi orang yang jadi korban. Alhamdulillah saya tidak lama di Kodim juga langsung pulang. Hari itu terus sudah memberikan keterangan bahwa saya itu hanya membela dan saya hanya khawatir. Tapi dari kejadian itu yang paling ngeri, semua simpatisan P3 itu ditelanjangi semua. Mau laki-laki, mau perempuan. Bajunya disuruh buka tuh. Dibuka baju sama celana, roknya dibuka, bajunya dibuka. Itu yang saya khawatir. Sampai saya meneteskan air mata, meminta-minta kepada warga untuk mengasih baju bekas atau apa supaya menutupi auratnya. Itu yang jadi ngeri. Mungkin Bang Roma nggak sampai ke sana, nggak keburu pergi. Nah, saya itu khawatir karena se-Jawa Barat yang pulang ke Tasik aja tidak pakai baju. Yang pulang ke Garut, ke Tasik, ke Cicalengka semua tidak pakai baju. Dilocotin sama tentara semua. Maksud tentara itu jangan sampai ada senjata tajam mungkin. Jadi kalau diperiksa satu-satu kan susah. Jadi dibongkar itu semua. Tapi si bajunya dipakai ini solokan, dimasukin ke solokan. Solokan itu jadi banyak air keluar. Nah, yang ada senjatanya itu ditindak oleh aparat itu. Ditindak dan sampai dibawa. Walau alam lah korbannya berapa, saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas ada korban nyawa tuh ya? Ada korban nyawa. Ada ya? Termasuk Kamra itu yang meninggal gitu. Dari pihak simpatisan P3 juga mungkin ada juga yang jadi korban. Nah itu dulu kira-kira Pak Haji usianya berapa tahun tuh Pak Haji? Saya waktu itu 19 mau ke 20 tahun. Waduh, lagi gagah-gagahnya ya, lagi semangat-semangat ini. Betul.
lagi beringas-beringas ini saya. Sekarang kebetulan nih Bang Fikri, saya ngenalin dulu nih. Kelahiran saya 1960. 1960. Iya, sekarang saya usia 62 tahun. Sudah 62 tahun. 62 tahun, betul. Tapi luar biasa masih gagah guru silat. Ya. Betul, Guru silat mah udah nggak aneh, usia segini masih kekernya badannya kan. Insya Allah. Nah itu Pak Haji, kita balik dulu sebentar nih mengenai silat ya. Iya. Itu aja apa silatnya apa tuh Pak Haji? Kalau saya tidak silat ibing, tapi silat kanuragan, bela diri. Oh kanuragan, Ya, bela diri. Bela diri. Oh. Kalau untuk Namanya apa tuh dibilangnya? IMI apa ya? ISMI apa dibagi? bukan PPSI, bukan IPSI, bukan. Oh. Tapi kanuragan aja. Oh kanuragan Iya, aja ya. kanuragan aja. Menpo lah kalau dulu bilangnya. Nah. Menpo itu, menpo tuh Menpo. silat. Silat. Saya Nah. tidak bisa kalau disuruh tepak 2 tepak tilu silat nggak bisa. Nah dulu waktu dikeroyok tuh udah bisa silat belum tuh? Udah, Waktu alhamdulillah. keroyok? Udah. Alhamdulillah udah. Saya dari umur 5 tahun udah didik sama ayah saya. Jadi memang dari usia 19 tahun itu memang sudah belajar bela diri Pak Haji ya. Ya. Gitu ya. Pantesan berani maju dia Kebetulan di aja tempat itu orang sebetulnya. ramai. Itu kebetulan aja Bang. Kebetulan aja Allah mengizinkan seperti itu dan Allah juga melindungi. Karena menurut saya tidak ada orang jago lah tanpa perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nah, jadi gitu Klaners saya. Beliau salah satu orang yang pernah menyelamatkan, melindungi ayah saya. Nah, jadi Pak Haji, saya atas nama keluarga besar ayah saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya. Tadi setelah saya dengar ceritanya dari Pak Haji langsung, saya sangat terharu. Ya luar biasa, buat saya ini luar biasa sekali. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak mengatasnamakan keluarga besar. Apalagi Pak Haji jauh-jauh loh beliau dari Bandung mau datang ke rumah saya. Ya alhamdulillah kita jadi tambah saudara Pak Haji ya. Amin. Pak Haji kapanpun, ketika Pak Haji lagi di Jakarta atau di Bogor, mangga rumah saya terbuka 24 jam. Amin. Pak Haji silakan mampir ke sini. Jadi Klaners, memang dulu itu 1982 itu memang perpolitikan tuh dahsyat banget. Antara ini sih kita cerita sejarah ya, antara P3 dengan Golkar itu benturannya memang sangat luar biasa Pak Haji. Sangat luar biasa, saya sendiri juga ngalamin Pak Haji. Nah, dulu tuh di rumah saya itu base campnya P3 Pak Haji. Nah sehingga bapak saya tuh sampai beli mesin cetak buat nyetak kaos, terus buat nyetak tribut-tribut Bendera. P3 yang lainnya deh, ya kan. Kalau dulu yang saya lihat itu, jadi bapak saya tuh bikin seng dibikin kotak, Betul. terus dicetak logo Ka'bah, Betul. gitu kan, Ya. logonya P3 pada saat Betul. itu Klaners. Nah ditempelin tuh di tiang-tiang listrik tuh. Betul. Dulu tuh bapak saya tuh, saya masih ingat bener tuh. Nah bahkan ini saya mau cerita sedikit nih Klaners. Banyak sekali masyarakat luas Indonesia, khususnya para fans ya, mengira Romai Ramai itu kader dari P3 dulu. Padahal bukan. Romai Ramai itu ayah saya. Dulu itu dia istilah gini. Saya ingin memperjuangkan agama saya. Cuman pada saat itu hanya ada satu partai yang berajaskan Islam, yaitu P3. Bahkan saya pernah mendengar ayah saya cerita, beliau pernah datang ke kantor pusatnya P3 untuk meminta izin kepada ketua umumnya dan ke pengurus dan jajarannya ya. Saya minta izin ingin berjuang bersama P3. Gitu. Nah, jadi kalau ada yang bilang bapak saya pernah menjadi kader P3, itu nggak pernah. Jadi bapak saya itu murni kalau sekarang dibilangnya militan kali. Simpatisan lah ya, simpatisan P3 gitu ya. Sampai bapak saya welcome ketika kader P3 dari mana aja ngumpul di rumah saya itu, bapak saya tuh welcome gitu. Nah, dan bapak saya juga kalau nggak salah pernah cerita itu di salah satu acara di Mata Najwa ya,
ketika ada pengeroyokan di Bandung tuh. Nah ini jangan-jangan nih ada kaitannya ke Pak Haji nih. Betul. Ya, karena bapak saya kan waktu itu memang bilang tuh waktu di Bandung tuh, wow, orang udah yang namanya massa tuh kan udah luar biasa sekali gitu kan. Nah mungkin salah satunya beliau nih yang berada pada saat itu di mana, di lokasi itu ya, di Soreang itu. Di Soreang itu ya. Nah terus Pak Haji kira-kira ada nggak cerita-cerita seru lagi tuh pada saat itu tuh Pak Haji, yang Pak Haji inget nih? Ya, yang saya ingat itu waktu itu Bang Haji Rhoma Irama dicalonkan untuk jadi presiden. Yang saya ingat. Iya. Yang saya ingat cuma itu aja. Jadi saya hanya tidak ada sedikit pun terbersit untuk melakukan apapun selain menyelamatkan beliau. Gitu. Dan saya itu tidak sebenarnya cerita ini hanya dari hati ke hati. Saya pendam. Tapi kebetulan saya ketemu dengan Ketua Porsa Kabupaten Bandung waktu itu, Pak Antoni. Iya. Saya cerita, Pak Antoni, sebetulnya saya ini ada sejarah yang bagus dengan Bang Haji Rhoma Irama. Saya cerita seperti itu. Dan kebetulan juga saya pengurus Porsa Kabupaten Bandung, LBH-nya gitu. Waktu itu Pak Anton bilang, udah Pak Haji LBH-nya pegang aja sama Pak Haji. Ya insya Allah. Kebetulan saya juga ada ketertarikan khusus lah sama Bang Haji Rhoma Irama dengan syair-syairnya yang menyentuh ke hati rakyat dan selalu bersiar dan bersair di agama gitu. Itu yang saya tahu lebih persis itu. Yang historisnya itu aja, Bang Haji waktu itu dicalonkan untuk menjadi presiden. Dan kami itu siap mendukung waktu itu. Makanya rakyat semua itu sengaja datang, pengen tahu Bang Haji Rhoma Irama itu yang mana. Kan waktu itu TV cuma satu, hanya TVRI aja. Kayak nonton aja di TV gitu. Dan tidak tahu yang persisnya yang mana. Belum pernah lihat langsung Belum pernah lihat langsung. Sampai sekarang nih, sampai detik ini sudah beberapa puluh tahun saya tidak ketemu di nyatanya. Ketemu Bang Fikri aja saya seperti mimpi nih. Ada darah dagingnya Bang Haji Rhoma Irama bisa ketemu dengan saya, itu suatu barokah. Sama-sama Pak Haji, sama-sama. Saya juga sangat bahagia, saya sangat senang ya. Artinya dengan kedatangannya Pak Haji, yang seperti saya bilang tadi, kita jadi bertambah saudara. Amin. Dan juga mungkin kalau Pak Haji bersedia nih, bisa menganggap saya ini sebagai anak lah. Amin. Gitu ya. Insya Allah kalau saya sehat, saya panjang umur, saya ada waktu, insya Allah saya mau silaturahim ke tempatnya Pak Haji. Ya boleh, insya Allah satu. Jadi gitu Pak Haji. Siap. Nah, pada saat itu nih Pak Haji, ada yang saya mau tanya Pak Haji. Waktu itu Pak Haji nggak ayah saya itu kira-kira pada saat itu datang rombongannya itu bawa banyak rombongan juga, bawa massa juga, apa hanya segelintiran orang aja itu ayah saya? Dengan massa. Dengan massa juga nih. Dengan massa yang banyak, dengan massa. Oh, berarti memang pada saat itu memang titik kumpulnya di Bandung kali. Betul, ya. Untuk di sana kampanyenya di Bandung. Di Bandung ya. Tapi massa yang lain, massa nggak tahu massa P3 asli atau bukan, saya tidak tahu persis dan tidak bisa dibedakan karena bajunya sama. Pakai kaos P3 sama. Ada yang mau masuk ke Ciwidey waktu itu. Di sana ada kampanye Golkar juga waktu itu. Karena waktu itu jadwal kampanye itu awut-awutan lah, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang tidak ada jadwal seperti itu. Dan betul sekali kalau Bang Fikri bilang waktu itu Bang Haji cetak desain waktu itu. Oh, karena tidak komputerisasi. Iya. Desain aja. Pak Haji juga tahu itu ya? Tahu, karena di sepanjang jalan yang menuju Soreang itu ditancap-tancapkan tuh semua. Dari seng itu. Pakai seng. Iya, dari seng itu. Tidak seperti sekarang baliho banyak, sekarang mau seperti apapun banyak gitu. Alhamdulillah waktu itu seng sama yang pakai lem itu. Aci ya. Yang kertas-kertas itu, kertas-kertas biasa yang putih-putih itu. Kalau nggak ditotol juga tuh. Iya, tidak berwarna. Nggak berwarna waktu itu. Ya, yang jelas begini. Ini kejadian sebenarnya yang saya inginkan itu begini. Takut Bang Haji Rhoma Irama menganggap saya itu udah meninggal. Karena dikeroyok itu gitu. Takutnya itu satu, takut itu. Keduanya kan Bang Haji Rhoma Irama itu orang baik. Gimana kalau ngirimin doa ke saya walaupun tidak tahu namanya, dianggapnya saya udah meninggal.
Gitu. Itu dikirimin doa buat arwah ya. Iya, kan pesawat masih hidup gitu. Iya, masih sehat, beliau gitu. masih sehat. Masih hidup, masih sehat, alhamdulillah. Ya, maksudnya saya datang ke Bang Fikri ini begini, tolong sampaikan ke ayah Bang Fikri, Bang Haji Roma. Salam sejahtera dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke Abang Haji Roma. Saya masih hidup, jangan dikirimin doa yang udah meninggal. Siap. Nah, mudah-mudahan saya bisa bercengkrama islah lah. Jangan sampai angan-angan Bang Haji, angan-angan saya tidak ketemu. Iya. Kalau Allah memberikan leluasa rezeki sama saya bisa ketemu dengan Bang Haji Roma Irama, itu sangat diharapkan. Untuk apa? Untuk islah aja. Bahwa Bang Haji saya masih ada. Kalau dibilang ini mata najwa waktu itu nggak tahu mati itu enggak, alhamdulillah saya masih hidup, masih ada dan sehat. Oh, di mata najwa itu sempat bilang begitu beliau. Betul. Ya? Beliau bilang nggak tahu mati atau enggak, ada anak itu dikeroyok, pemuda itu dikeroyok. Saya tidak seperti ini, sekarang saya agak ada dagingnya, ada ininya. Dulu kan kering, santri suka puasa. Iya. Jadi kan rada kering gitu, nggak gendut seperti ini. Kalau sekarang tuh udah jarang puasanya, hanya Senin Kamis aja. Tapi latihan silat masih latihan silat itu wajib tuh hukumnya. Wajib. Karena silat dan sholat itu wajib hukumnya. Betul. Nah, Pak Haji, ini sebagai bukti nih, supaya Klaners nggak penasaran. Dari tadi kan Klaners kan bilang guru silat gitu kan. Iya kan? Bisa nggak praktekin sedikit aja sambil duduk aja Pak Haji, yang namanya gerakan-gerakan silatnya Pak Haji? Boleh. Nah, gimana Pak Haji tuh gerakan-gerakan silatnya Pak Haji? Oh, ini udah fit. Enggak, saya emang enggak. Karena kebetulan saya juga lihat Bang Haji suka silat. Saya juga sama, kebetulan basicnya basic pesantren. Kalau di pesantren itu sholat itu harus ada silat, karena santri itu tidak boleh teraniaya. Betul. Tapi alhamdulillah kalau gerakan-gerakan insya Allah saya bisa gerakan. Kalau mau praktek pun boleh. Mangga Pak Haji. Sambil duduk aja, santai aja, gerak-gerakan yang sederhana gitu. Iya, kalau seperti ini aja lah. Seperti itu aja lah. Nggak usah. Tuh. Nah, itu jadi kan tadi apa tuh nama itunya apa tuh? Kelit namanya. Kelit. Kalau mukul saya pegang, dadanya saya tonjok gitu. Kalau dua yang satu mukul lagi saya pegang lagi, satu tonjok lagi gitu. Iya gitu. Barengin gitu ya. Betul. Kalau di silat saya prinsipnya begini. Akhlak insan panutan. Akhlak insan panutan. Insan panutan. Akhlak artinya kelakuan kita. Insan diri kita, panutan jadi contoh orang lain. Jangan sekali-kali kita itu memberikan contoh yang kurang baik. Bela diri, silat itu hanya untuk membela diri, jangan untuk sombong diri. Dan juga buat kesehatan juga. Betul, untuk kesehatan. Alhamdulillah saya 62 tahun nggak seperti orang lain. Teman-teman saya udah jadi kakek-kakek. Gitu. Walaupun status saya kakek-kakek nih, udah punya cucu. Cucu udah berapa Pak Haji? Cucu saya 2. Cucu 2 ya? Betul. Putranya? Putra saya 2. Putra 2. Betul. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat, alhamdulillah. Amin. Dan saya tidak bisa ibing, kalau tepak 3 atau tepak 4 saya nggak bisa. Yang bisa bela diri kan uragan mempo itu. Jadi hanya untuk membela diri. Kalau sekarang dibilangnya mungkin fighter lah. Fighter, petarung gitu, hanya petarung aja, nggak bisa. Nggak bisa silat. Kalau dipakai kendang silat susah, nggak bisa. Oh, beda ya? Beda. Kalau jurus sama ibing berbeda. Saya bisanya jurus gitu. Kalau yang diiringin pakai gendang tuh ibing. Iya, ibing. Ada tepak 3, ada pereredan, ada tepak 4 gitu. Walaupun sekarang di rumah saya juga ada mengadakan, karena anak-anak ada yang mau silat seni lah. Saya juga mengadakan, tapi gurunya bukan saya. Tapi masih saudara saya yang gurunya untuk ibing. Yang khusus ibing. Ibing gitu. Kalau untuk kanuragannya saya yang mengajar sendiri, tidak diwakilkan ke orang lain. Karena satu gerakan berbeda. Gitu. Baik Pak Haji, ini terima kasih banyak sekali lagi. Saya atas nama keluarga besar ayah saya mengucapkan sangat berterima kasih, karena Pak Haji salah satu orang yang pernah melindungi ayah saya. Semoga Klaners kita doain ya buat Pak Haji Muhammad Arsidik supaya beliau nih tetap sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Haji, terima kasih banyak sudah mau mampir ke gubuk saya nih Pak Haji. Sama-sama. Saya boleh lalat? Boleh. Bukan melindungi ayah
ayah Pak Fikri itu kebetulan aja Allah memberi izin untuk itu. Ya. Itu maaf sekali, bukan. Saya tidak punya perlindungan. Hanya kepada yang Maha Kuasa perlindungan. Benar. Maaf sekali. Ya, gitulah Pak Haji ya. Ya, monggo. Kita tutup Pak Haji ya. Boleh. Kelanners Indonesia, tadi kan sudah dengar langsung ceritanya bahwa beliau mempunyai historis ya. Dulu di 1982. Betul. Yang sangat luar biasa. Dan ini orangnya masih sehat, masih saksi hidup nih, saksi hidup. Ya, Kelanners ya. Oke, Kelanners, terima kasih banyak selalu menyaksikan konten-konten dari Fikir Rumah Berkelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.